مولاي صل وسلم دائما أبدا. Dari adil dulu lah. Prinsip dasarnya adil itu menjadi prinsip utama di dalam agama kita. Islam itu di antara pilar pentingnya adalah adil. Ya, adil itu menjadi pilar penting di dalam Islam. Sampai-sampai ya perkara adil ini di antara kaum Mu'tazilah itu menjadikannya sebagai rukun iman. Ya, rukun imannya itu adil salah satunya. Jadi bagi dia karena adil itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, adil itu konsepnya wad'u syai'in fi mawdi'ihi, meletakkan segala sesuatu pada posisinya. Karena itu adil tidak selalu bermakna 50-50. Sebelah 50, sebelah 50, enggak begitu. Adil itu prinsipnya adalah sikap yang terbaik yang bisa diambil. Sikap yang terbaik apapun, sikap apapun yang terbaik itulah adil. Jadi kalau yang terbaik dia harus membagikan seringkali contohnya itu orang tua. Kalau orang tua membagikan uang saku kepada anaknya bertingkat, ya adilnya begitu. Yang masih TFK ya mungkin 2.000 mungkin cukup gitu kan. Yang udah RA ya mungkin naik 3.000 gitu kan. Yang MI mungkin sudah 4.000 gitu kan seimbang. Kalau semua dari TFK sampai MI dibikin sama 4.000 semua kan nggak adil jadinya. Jadi arti adil itu tidak selalu seimbang. Jadi adil itu wad'u syai'in fi mawdi'ihi, meletakkan segala sesuatu pada tempat yang tepat. Betapa adilnya Allah itu meletakkan hidung kita itu ke bawah, nah, gitu. Itu adil itu. Akan sangat luar biasa hebohnya hidup kita ini kalau sampai menghadap ke atas itu. Lalu kemudian kenapa pohon beringin yang kuat begitu bijinya kecil-kecil? Itu adil juga tuh. Kenapa melon yang pohonnya kecil kayak gitu, tapi buahnya besar? Nah, coba kalau dibalik. Pohon beringin buahnya besar-besar, pohon melon buahnya kecil-kecil. Karena pohon yang rindang itu akan cenderung menjadi tempat singgahnya banyak orang. Nah, kalau kemudian pohon beringin itu buahnya sebesar melon, dan kemudian kejatuhan satu aja kira-kira sudah puyeng gitu kepala kita. Dan Allah itu meletakkan alam semesta ini juga di atas mawazinal qist, itu namanya di atas timbangan keadilan. Adil, berimbang. Di alam semesta ini nggak ada yang nggak berimbang. Paling sederhana, dari sejak zaman dulu orang sudah tahu bahwa namanya alam semesta ini berimbang. Contoh, jenis makanan selalu lebih banyak daripada pemangsanya. Jenis pemangsanya. Manusia itu bisa makan mungkin 100 lebih daripada jenis makanan. Sekalipun di bagian-bagian tertentu kita juga harus berebut dengan burung, berebut dengan sapi, berebut dengan kambing gitu kan. Contoh kalau makan daun luntas kan berebut dengan kambing itu kita. Kalau berebut dengan burung ya kita lagi pepaya itu kadang keduluan burung kan gitu. Jadi kadang-kala kita memang berebut dengan yang lain, tetapi tetap saja jumlah atau jenis yang dapat dimakan itu lebih banyak daripada pemangsanya. Kalau tidak ini gak berimbang dan dunia ini pasti akan rusak. Coba begini, seluruh makhluk hidup, baik manusia maupun binatang hanya bisa memakan satu jenis makanan gitu. Mati semua kira-kira itu. Punah kita karena berebut
makan. Makanya kadang-kadang dibilang adil itu, yang ini suka tempe, yang ini sukanya daging, yang ini nggak suka daging tapi sukanya sayur, ini malah nggak suka sayur semua. Jadi itu masih seimbang itu. Ya kalau nggak bisa makan tempe ya makan daging atau nggak makan sayur, ternyata masih banyak bisa melakukan banyak hal. Nah, itu adil dalam konteks umum. Pertengahan adil itu juga maknanya pertengahan itu tidak ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan. Tidak berada di ujung kanan, tidak berada di ujung kiri. Adil itu kayak gini. Kalau berada di sini dan di sini, ini namanya di pinggir, tidak di tengah. Padahal posisi tengah itu posisi aman. Tengah itu aman. Mau ke kiri masih bisa, mau ke kanan masih bisa. Kalau berada di kiri, mau ke kanan jauh, dan kalau semakin kiri jatuh. Nah, posisi adil itu posisi yang berimbang. Adil juga maknanya tidak berlebih-lebihan. Dalam hal agama ini juga ditetapkan dalam timbangan adil. Keadilan di dalam beragama, tidak berlebih-lebihan. Ada orang yang berlebihan dalam meninggalkan sholat, itu juga nggak benar. Tapi tidak boleh juga orang berlebihan dalam melakukan sholat. Berlebihan sampai meninggalkan sholat, mengabaikan berarti dia. Ini nggak benar, mengabaikan sampai nggak sholat sama sekali. Tapi ada orang yang masya Allah pagi, siang, sore, malam sholat aja. Ini juga nggak benar gitu. Karena itu nggak adil. Suatu ketika Abu Ayyub Al-Ansari itu, Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi yang dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini suatu ketika datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Lah dari tempat itu lalu kemudian dia mendapat cerita kalau dia ini dari istrinya, kalau dia ini selalu sholat, selalu siang puasa, malam selalu sholat sepenuh malam. Kita ini bayangkan aja nggak mampu ya, apalagi mengerjakan. Pagi sampai siang puasa, sampai sore itu puasa, malam sholat terus. Ini orang mau kerjaan gimana? Nah, maka kemudian disampaikan itu oleh Salman, tidak begitu. Untuk tubuhmu ada hak tidur. Untuk keluargamu juga ada haknya lagi. Maka ini ada hak. Maka adil juga satu paket dengan i'ta'u kullu dzi haqqin haqqah. Adil itu memberikan setiap orang haknya. Haknya setiap orang diberikan. Itu namanya adil. Haknya setiap orang itu diberikan. Itu adil. Jadi yang punya hak. Suatu ketika ada 3 orang sahabat datang ke rumahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah sedang di luar. Tidak ketemu Rasulullah. Lalu kemudian begitu mereka sudah mau pamit, ketemu dengan Rasulullah datang. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, kamukah tadi yang mengatakan akan hidup membujang dan tidak akan menikah? Iya ya Rasulullah. Satu lagi, kamukah orang yang mengatakan akan puasa terus sepanjang hari tidak pernah buka? Iya ya Rasulullah. Kamukah orang yang mengatakan kamu akan selalu sholat malam dan tidak akan tidur? Dia jawabkan, iya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini, Rasulullah itu ukuran orang paling adil, udah adil. Jadi ukuran orang yang terbaik dalam melaksanakan keadilan itu siapa? Ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, saya ini, adapun saya ini juga menikah.
Sampai kemudian beliau mengatakan, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni." Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan bagian dari umatku. Maka di antara sunnah yang baik itu menikah. Kata Pak Rudi itu sunnah yang enak. Kalau saya bilang sunnah yang baik. Gak tahu Pak Rudi kok punya pikiran sunnah yang enak itu gimana? Jadi di antara sunnah ya, semua sunnah baik gitu kan. Jadi kan memang ada yang enak, ada yang enggak gitu. Tapi semua sunnah baik. Jadi di antara sunnah yang diajaran Nabi adalah menikah. Yang kedua, aku ini sholat tapi aku juga tidur malam. Kalau Rasulullah itu bahasanya begitu. Saya ini sholat tapi juga tidur. Kalau kita mungkin agak baiknya begini. Saya ini ya tidur malam tapi juga sholat. Itu bahasa itu nggak sama loh itu. Kalau Rasulullah bilang saya sholat tapi juga tidur, itu banyak apanya? Banyak tidurnya, banyak sholatnya. Banyak sholatnya. Kalau kita kan saya ini tidur tapi juga sholat. Berarti sholatnya sedikit. Ada lagi, ya saya ini tidur, sholatnya subuh gitu kan. Ya itu sudah baguslah, sholat subuh aja mau. Ada yang nggak mau sholat subuh ya sudah. Ya. Jadi kita ini sholat, Rasul itu saya ini sholat tapi saya juga tidur. Satu lagi kata Rasulullah, saya ini juga berpuasa tapi saya juga berbuka. Orang ini maunya begini, puasa terus nggak pakai buka. Ini nggak adil. Kenapa? Tubuhnya nggak mendapatkan hak makan. Itu loh, orang dulu itu saking taatnya kepada Allah itu sampai puasa terus, kepengennya nggak buka. Kalau kita kan kepengennya buka terus, kadang-kadang puasa. Ini beda dikit kita itu sama Rasulullah. Rasulullah itu dikit-dikit puasa, kita puasanya dikit. Itu beda.